Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 angkatan 2018 S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Kelompok kami terdiri dari Agung Fatoni NIM 093, Lestari NIM 101 dan Herlina Aprianti NIM 104. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan gumuk pasir Pantai Parangtritis sebagai geowisata dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Di Indonesia terdapat salah satu kawasan pesisir yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul yang terbentang dari Kecamatan Serandakan, Sanden, dan Kretek dengan luas 6.446 hektar. Lokasi gumuk pasir ini tepatnya berada di Desa Parangtritis. Oleh karena itu disebut sebagai gumuk pasir Parangtritis atau gumuk pasir Parangkusumo. Fenomena menarik dari pantai berpasir adalah adanya gumuk pasir atau bukit pasir yang disebut sand dunes yang terhampar sampai ke arah pesisir di darat. Proses alam berupa tiupan angin akan membawa material pasir lepas yang ada di pantai membentuk gugusan khas dan unik berupa gundukan atau gumuk pasir dengan radius atau jarak tertentu dari garis pantai. Fenomena ini tidak dapat ditemui di pantai utara Jawa, hanya terdapat di pantai selatan Jawa, terutama di pantai selatan Yogyakarta. Kemudian hamparan atau bentang alam gumuk pasir di Pantai Parangtritis tidak terbentuk secara instan, tetapi dalam membutuhkan kurun waktu yang cukup lama dalam pembentukan kenampakan fisik yang menarik dan unik. Bentuk gumuk pasir di Parangtritis dan sekitarnya cukup unik, yaitu berbentuk bulan sabit atau barhan. Tipe barhan merupakan satu-satunya bentukan gumuk pasir yang ada di Asia Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan gumuk pasir merupakan aset berharga bagi Indonesia, sebuah warisan alam atau natural heritage yang dititipkan untuk manusia. Pantai Parangtritis membentang dari bagian klif laut di timur hingga muara Sungai Opak di barat. Pantai ini tersusun dari pasir lepas yang berasal dari endapan marin melalui kegiatan kombinasi atau antara arus sepanjang pantai dan sapuan gelombang. Material pasir penyusun wilayah ini bersumber dari hasil erosi pada lereng-lereng Gunung Merapi yang diangkut oleh Sungai Opak yang bermuara di Samudra Hindia. Pengangkutan material tersebut terutama terjadi selama musim penghujan. Ketika material tercurah di Samudra Hindia segera diangkut oleh arus sepanjang pantai ke arah timur dan sebagiannya dilempar ke arah pantai melalui sapuan gelombang. Gumuk pasir Parangkusumo merupakan bentukan alam seperti gundukan-gundukan pasir yang menyerupai bukit. Pembentukan gumuk pasir tersebut termasuk jarang terjadi di dunia, bahkan merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Gumuk pasir dapat terbentuk dikarenakan adanya faktor angin, vegetasi, sinar matahari, dan bentang alamnya. Pada musim kemarau, arus menuju ke arah barat dan gelombang membongkar endapan pasir yang terakumulasi tersebut sambil mengendapkannya di sepanjang pantai. Untuk selanjutnya, pasir yang kering diangkut oleh angin menjadi gundukan-gundukan yang
membentuk bukitan pasir atau disebut gumuk pasir. Selanjutnya, apabila pasir sudah mengering, kemudian ditiup oleh angin lebih jauh ke arah lahan daratan, pasir yang terangkut sedikit demi sedikit terakumulasi membentuk berbagai macam bukit pasir serta munculnya berbagai objek pariwisata di Kecamatan Kredek membuka potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk dengan baik, dengan membangun hotel, penginapan, atau UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial, agar mereka bisa membenahi situasi maupun kondisi mereka sendiri atau memandirikan masyarakat. Berikut merupakan 6 tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yakni perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Berikut merupakan bentang lahan eolin atau namanya gumuk pasir Parangkusumo tepatnya. Kemudian ini bentukan lahan marin atau biasa dikenal sebagai pantai Parangtritis yang sudah dikenal oleh seluruh warga Indonesia ketika mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ini hotel merupakan hasil dari pemberdayaan masyarakat. Kemudian sumber air panas Parangwedang ini juga. Kesimpulan dari pembahasan kali ini, yang pertama yakni dari berbagai objek wisata di Kecamatan Kredek, gumuk pasir dan pantai Parangtritis menjadi geowisata unggulan di kecamatan tersebut dengan memperbaiki serta menunjang fasilitas yang diperlukan oleh wisatawan. Kemudian telah terjadi peningkatan kebijakan lembaga atau stakeholder yang berwenang dalam pemanfaatan gumuk pasir pantai Parangtritis sebagai geowisata unggulan. Yang ketiga, terdapat kontribusi dari berbagai instansi dalam pemberdayaan wisata tersebut. Dan yang terakhir yakni peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kredek dalam pemanfaatan gumuk pasir pantai Parangtritis sebagai geowisata unggulan. Dengan adanya gumuk pasir pantai Parangtritis menambah penghasilan warga tersebut. Adanya pemberdayaan masyarakat dibuktikan dengan munculnya video promosi wisata, peningkatan atau pengupdatean dari souvenir yang ada, kemudian kebijakan stakeholder yang semakin mendukung masyarakat untuk memperbaiki kawasan wisata gumuk pasir Parangtritis tersebut dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.